Allah kita tuh memang satu. Tapi satunya Allah kita itu, kita tidak menyembah Allah yang mati. Kita menyembah Allah yang hidup. Allah kita itu hidup. Dan bagaimana ia di dalam hidupnya itu? Allah yang hidup adalah Allah yang mencipta dan Allah yang memberi hidup. Namun tentang oleh apa dan bagaimana ia mencipta dan tentang oleh apa dan bagaimana ia menghidupi, itu dijelaskan melalui Tritunggal ini. Jadi Allah yang esa, dalam 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan Allah yang esa, bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu siapa? Loh, gak dibaca Alkitabnya. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu siapa? Bapa. Jadi Allah yang esa itu disebut dengan Sang Bapa. Sang Bapa ini, mengapa dia disebut Bapa? Bukan karena dia laki-laki, tapi karena dia adalah sumber segala sesuatu yang telah ada di semesta ini. Dia adalah pribadi yang tak terhampiri. Dia adalah asal muasal dari segala sesuatu yang ada, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita raba. Itulah Sang Bapa. Di dalam diri Sang Bapa ini, di dalam dirinya, pada dirinya sendiri sebagai Allah, dia itu memiliki firman, yang oleh firman itu dia menjadikan segala sesuatu. Makanya dikatakan dalam Kejadian 1 ayat 3, berfirmanlah Allah jadilah terang. Berarti Allah yang adalah Sang Bapa tadi menjadikan terang menggunakan firman-Nya. Berarti Allah menjadikan terang oleh firman-Nya. Jadi Allah Sang Bapa menciptakan langit dan bumi dan segala isinya oleh firman-Nya yang ada di dalam dia. Firman ini dalam bahasa Yunani disebut dengan logos, yang mungkin dapat diartikan sebagai ilmu, kecerdasan atau intelijensia dari Allah itu sendiri. Selain memiliki firman di dalam dirinya, ia juga memiliki roh, yang oleh roh itu ia menghidupi segala sesuatu. Makanya ketika manusia itu diciptakan Allah menurut gambar dan rupanya, dibentuk dari tanah liat, ia menghembuskan rohnya yang kudus agar manusia yang ia bentuk itu memperolehi hidup. Jadi Allah Sang Bapa ini, dia mencipta oleh firman yang ada di dalam dia, dan oleh rohnya ia menghidupi segala sesuatu yang ada dalam dia. Untuk itulah dalam Kejadian 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya Allah menciptakan. Ayat kedua dikatakan roh Allah. Yang ketiga dikatakan berfirmanlah Allah. Jadi Trinitas itu dalam Kejadian 1 ayat 1, 2 dan 3 itu sudah disinggung meskipun tidak ada istilah Trinitas itu. Artinya apa? Sejak penciptaan, sejak semula Allah itu sendiri, rohnya sendiri yang menghidupkan, dan firman-Nya yang ada di dalam dia tidak pernah terpisah sejak pada mulanya. Jadi ketika Musa menuliskan pada mulanya Allah menciptakan, ayat 2 roh Allah, ayat 3 firman Allah, itu merujuk kepada bahwa langit dan bumi ini diciptakan oleh Allah Sang Bapa bersama dengan firman dan rohnya. Nah, tanpa firman, Allah Sang Bapa ini tidak menjadikan segala sesuatu. Kalau kita baca dalam Yohanes 1 ayat 3, boleh nggak ditampilin ayatnya? Atau enggak? Yohanes 1 ayat 3, apa yang dikatakan Injil Yohanes 1 ayat 3? Segala sesuatu dijadikan oleh dia ini siapa? Dan tanpa firman, tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang dijadikan. Tanpa Yesus yang adalah firman itu, tak akan ada yang dijadikan dari segala sesuatu yang dijadikan ini. Jadi Sang Bapa menciptakan segala sesuatu itu oleh firman yang ada pada dirinya. Dan tanpa firman-Nya itu tak satu pun yang telah jadi. Makanya ketika dikatakan berfirmanlah Allah, maka jadilah demikian. Berfirmanlah Allah, maka jadilah demikian. Kolose 1 ayat 15. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung
lebih utama dari segala yang diciptakan. Lebih utama dari segala yang diciptakan bukan berarti Yesus itu ciptaan. Lebih utama dari yang diciptakan ini adalah dia adalah sumber ciptaan itu. Daripada dialah ciptaan itu berasal. Daripada siapa? Daripada firman itu. Jadi Tritunggal itu berbicara tentang Allah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh. Oleh firman dia menjadikan segala sesuatu, oleh roh ia menghidupi segala sesuatu. Mengenai roh Allah, Ayub 33 ayat 4. Roh Allah telah membuat aku dan nafas yang maha kuasa membuat aku hidup. Roh dan nafas Allah itu sama. Karena nafas tentang prinsip dan rohnya juga demikian yang ada di dalam Allah itu. Ya, jadi firman Allah menciptakan kita dan roh Allah itu menghidupi kita. Jadi Allah yang esa yang adalah Sang Bapa yang memiliki firman dan roh itu, itulah Tritunggal. Bapa, firman, lalu disebut sebagai anak, Roh Kudus, Bapa, Anak dan Roh Kudus, itulah Tritunggal itu. Kalau Bapa itu adalah Allah, maka firmannya Sang Bapa dan rohnya Sang Bapa pastilah Allah. Kalau saya buat analogi, meskipun tidak ada analogi yang sempurna, saya nih manusia, saya satu manusia. Kalau tubuh saya ini manusia, maka apa yang di dalam saya pasti manusia. Tubuh saya manusia, berarti firman yang ada di dalam saya itu adalah manusia. Roh yang ada di dalam tubuh saya juga pasti manusia. Tapi apakah ada 3 manusia? Hanya ada berapa satu manusia di sini? Nah, kalau Sang Bapa itu adalah Allah itu, maka firman yang di dalam Bapa dan roh yang di dalam Bapa itu pastilah Allah. Tapi tidak ada 3 Allah, hanya ada 1 Allah. Jadi Bapa, firmannya dan rohnya, itulah Tritunggal itu. Lalu kenapa firman disebut anak? Karena Tuhan Yesus berkata apa? Ya Bapa, permuliakanlah aku dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ini ada. Tuhan Yesus juga pernah bersabda apa? Aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku. Saling mendiami. Jadi ketika Yesus yang adalah firman Allah, yang sejak kekal di dalam Allah itu, ketika ia keluar ke dunia ini seolah-olah diperanakkan. Jadi sejak kekal ia di dalam Bapa itu, tapi ketika dia datang ke dunia, ia seperti diperanakkan, keluar dari Sang Bapa. Makanya Tuhan Yesus berkata apa? Aku datang dan keluar dari Bapa.